produser dan juga sutradara dari film Galih dan Ratna, Mas Lucky. Selamat pagi Mas Lucky. Selamat pagi. Mbak Ninin, selamat pagi. Selaku produser ya, Mbak Iya, Ninin. dan tentunya Galih dan Ratnanya Galih dan Ratnanya ada juga Syeda jangan Senavia dan juga ada Reva Hadi. Betul. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Luar biasa loh. Kalau akhirnya. ngomongin film Galih dan Ratna, seperti tadi kan udah dibilang sama Taufik ini, pasti orang sebenarnya ekspektasinya tinggi karena kayak merecall kembali memori-memori manis saat itu gitu kan. Tapi keputusan untuk membuat film Galih dan Ratna versi, kalau kata Taufik, versi milenial, itu kenapa tuh Mbak? Sebenarnya kenapa enggak ya? Karena milenial ini filmnya siapa ikoniknya belum ada. Maksudnya kita dengan partner saya waktu itu punya pikiran apa ya, film apa yang bisa diingat sama kaumnya milenial tentang film pasangan yang long lasting. Pas mikir-mikir akhirnya mikirnya, wah kayaknya dulu tuh ada yang hits banget film Galih dan Ratna Kita Cinta dari SMA. Yaudah yuk kita remake. Ya udah as simple as that. Terus habis itu ketemu udah dengan orang-orang canggih-canggih ini semuanya. Dan akhirnya jadilah film Galih dan Akhirnya Ratna. jadilah, alhamdulillah. Mas Lucky, ini tertarik awalnya untuk menggarap film Galih dan Ratna ini kenapa gitu? Apa yang membuat akhirnya, oh boleh deh remake film ini? Aku pengen banget sih membuat film yang sederhana, yang ngegambarin betapa sederhananya tapi juga betapa indahnya cinta pertama tuh kayak apa gitu. Karena kita semua pasti pernah mengalami. Jadi aku ngerasa ini sesuatu yang sangat universal, yang semua orang bisa relate gitu. Maksudnya cinta pertama itu walaupun mungkin masih SMA, masih menggebu-gebu, cinta monyet apa, tapi itu tuh akan selalu jadi kenangan yang ngebentuk kita juga gitu as a person gitu. Jadi dari situ sih aku tertariknya. Untuk menggarap akhirnya film ini. Nah sekarang kita kayak Cheryl sama Revala ini kan Galih Ratna ini namanya gede banget dulu. Ada beban nggak ketika kalian harus memerankan, menghadirkan kembali sosok Galih dan Ratna? Pastinya ya, awal film pertama juga pas dengar mau suruh casting film Galih dan Ratna, aku yang wah gimana nih film pertama juga, terus udah langsung yang ikonik kayak wah bisa nggak ya beban sendiri sih tekanan itu. Cuman pas sudah 3 kali casting ketemu Mas Lucky dan lain-lain, mereka yang memberi semangat dan luar biasanya sih. Cheryl apalagi ketemu dia kayak yang chemistry kita udah sangat-sangat Langsung dapat dari awal ya? Klik gitu ya. Semoga bisa nih. Jadi nggak ada effort khusus untuk bangun chemistry ya? Berarti Jadi Cheryl ya? kalau misalnya chemistry sendiri sih it came very naturally ya pas kita casting pertama kali gitu. Dan itu casting pertama aku, maksudnya di 2015 aku sempat casting gitu. Habis itu di 2016 baru dapat peran besar, langsung 2 gitu kan jadi lead. Dan yang ini tuh pertama kali aku casting tuh langsung ditemuin sama lawan mainnya. Dan itu sama beberapa lawan mainnya gitu. Jadi aku udah GR duluan gitu kalau aku yang bakal jadi Ratna. Ternyata dia juga di castingin sama lain. Jadi kayak oke, alright. Ini serious stuff karena pasti banyak banget yang ngantri mau jadi Ratna dan Galih. Ini kalian melakukan pendalaman karakternya gimana sih untuk, apakah ada tuntutan untuk mendekati Galih Ratna yang waktu itu gitu? Untuknya dari Mas Lucky, kita ini ya. Dibimbing dengan sangat baik. Iya, cuman kita lihat juga film yang dulu awkwardnya gimana, Galihnya sendiri seperti apa, Ratnanya gimana, terus kita aplikasikan lagi untuk sekarang sih. Jadi kayak Jadi dari setnya dulu Iya, untuk mendalami peran Ratna dan Galih gitu ya? Tapi ketemu langsung nggak sama Rano Karno? Itu dia. Karena kita dipertemukan langsung sama Om Rano dan Tante Yesi, ketegangan itu lu langsung kayak sirna gitu, cair semuanya. Sirna. Dan Rano Karno dan Yesi Gusmannya juga sangat excited banget gitu pas tahu Sampai mereka kayak berdua di mainin. Instagramnya mereka juga kayak mereka cerita gitu kan. Kan Tante Yesi tuh suka banget posting foto-foto yang dari dulu pas zaman acting gitu kan. Banyak orang netizen suka tanya di comment boxnya kapan Tante Yesi main film lagi. Terus Tante Yesi tuh cerita juga kita bakal appear loh nanti gitu. Jadi kayak tepuk tangan ya Vicky? Iya gitu itu. Nasihat-nasihatnya juga lumayan membuat Luar mereka biasa terpacu lah untuk membuat emosi di film ini akan lebih dalam gitu. Jadi ketemu udah dapet wejangan langsung, jadi bisa lebih mendalami lagi karakternya gitu kan. Tapi Mas Lucky, apa sih sentuhan-sentuhan yang diberikan gitu dalam film Galih Ratna yang edisi tahun 2017 ini dikaitkan dengan film sebelumnya gitu? Mungkin sentuhan yang paling kental adalah elemen musik ya di film ini. Karena kan di film sebelumnya juga musik tuh penting banget.
ada 2 lagu terutama Gali dan Ratna dan juga Gita Cinta gitu. Itu jadi kita tampilkan lagi tapi di rearrange. Cheryl menyanyikan lagu Gita Cinta. Yang udah aku bawain minggu lalu di sini. Yes, Jadi exactly. nggak boleh aku promoin lagi di sini. Kemudian untuk membuat orang-orang yang seumuran kita ya, Bu Ninin, bernostalgia lagi. Saya muda sih sebenarnya. Iya kan masih Masih muda ya gitu Awet kan. muda kok. Di film ini ada elemen penting yaitu kaset. Ya. Oke, tapi apa sih touch dari film ini yang membuat ini adalah Gali dan Ratna yang milenial gitu? Apa yang berubah dari karakternya Gali dan Ratna yang membuat mereka bisa dibilang versi milenialsnya lah gitu? Mungkin Social media. keberadaan social media yang membuat terutama millennials gitu saat ini terkesan sangat connected tapi sebenarnya tidak gitu menurut kami gitu. They're very disconnected gitu dengan kesibukan sendiri-sendiri, dengan gadget dan fokus mereka ke jumlah follower dan segala macam gitu. Nah, justru di sini kita mau menunjukkan kalau Gali Ratna itu bisa memiliki chemistry, bisa memiliki connection lewat hal-hal yang sangat pure gitu, seperti passion gitu dan conversation gitu. Jadi dreams gitu. Terakhir nih, kenapa kita wajib nonton film Gali dan Ratna? Yes. Kurang Pak mau lihat Cheryl dan Gimana Mbak Ninit? Kenapa kita harus nonton film ini? Kalau saya bilang sih, balik lagi saya bilang ini film ikonik ya, anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang. Musiknya juga bagus, ceritanya juga sangat dalam. Di sini juga kita ada pemain baru kita, Reval, ganteng banget. Cheryl yang suaranya merdu banget dan Oh, ini mainnya paket bagus komplit banget. memang. Ini komplit banget. Komplit banget, komplitnya plus Telurnya kayaknya 6 kayaknya udah. Jadi Sebenarnya ini kayak biar ini aja sih, sepaket aja gitu. iya, paket murah sih Paket sebenarnya. hemat. Terus sekali sekalian nyanyi ya, Jer ya. Iya sekalian kadang-kadang kalau nggak ada MC di acaranya juga saya. Semua ya udah lengkap. Jadi boleh lah bisa ya. Jadi sayang sih menurut saya kalau udah anak muda atau kita-kita ya, atau yang orang yang zaman dulu nggak nonton itu mememorikan diri kita untuk masa itu tuh kapan lagi sih? sajian yang apik tentunya untuk disaksikan. Betul. Tanggal berapa kita ingetin sama-sama? 9 Maret. 9 Maret 2017. Jangan lupa untuk menonton film ini di bioskop-bioskop kesayangan Anda ya. Kamu suaranya mirip ya sama yang di bioskop ya? Yang jelas kita mau bagi-bagi juga nih hadiah berupa 2 CD dari album film Gali dan Ratna. Pertanyaannya apa? Bisa lihat di akun Twitter kami di @ims_net ya. Betul, langsung cek Twitter kami dengan hashtagnya IMS_Gali Ratna. Bagi yang paling tepat tentu akan mendapatkan hadiahnya A. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Sukses filmnya. Thank you so Semoga film Indonesia itu semakin berkibar di negara Amin. sendiri, Amin. bahkan sampai ke negara luar. Jutaan gitu. penonton ya. Nanti Amin. nonton ya. Kalian pada nonton kan? Harus Pasti dong. wajib nonton. Oke, wajib ya. Kita milenial jadi kita wajib nonton. Yes. Oke, kalau kita udah ngobrol-ngobrol, nah Cheryl, kalau Cheryl datang ke sini nggak lengkap dia kalau nggak megang gitar sama nyanyi ya. Iya, kebetulan harus. ini ukulele hari ini. Karena Oh, Ratna ukulele. di dalam filmnya itu dia tuh main ukulele. Boleh dong Cheryl. Oke, alright. langsung aja. Langsung aja. Ini dia Cheryl Shenavia. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi. Kita teman dekat, sudah saling percaya. Cerita tentang kamu sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di pundakku, di pelukanku. Maafkan aku jadi suka sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama aku cemburu. Maafkan aku
lama ku tunggu kau putus hati.